Sharing. Ada Amang Payaman, Inang Cahaya. Ya nih, diminta sharingnya. Mateus ada nggak? Mateus? Oh enggak. Tidak mungkin ada ternyata banyak kejadian setelah ditinggalkan tapi tidak akan dibalaskan. Nah, tentunya apa tidak? Ukuran beratnya berarti ukuran. Kira-kira dia dengan selama dia mau. Nah, kalau banget terjadi pada ini juga. Gimana? Ya, ada mungkin suku-suku selama seperti ini karena para jelas berita lain berbaikan bola mencari mati jadi kalau berbeda berat mana bola berbeda berat sesungguhnya bah kita harus takaran masih tahu biasanya kalau masa tinggalnya kita dia masih tahu main apa selalu kita menganggap kita yang paling ketika ada sesuatu malapetaka dia bercerita kepada orang itu tapi kalau aku yang paling menderita iterin nadatong. Makanya ada filosofi orang Batak hotang didegi-degi hotang pilus-pulus unak komadili gudang do tudus banyak contoh. Kita hanya pernah melihat penderitaan kita dan tidak melihat penderitaan orang yang lebih menderita lagi daripada kita. Ai sarupati wanget de karo na bugus kita. Ai na tebe dikko hita toktu keluarga Rizal Bakri. Batal na bugus. Saya tebe dikko kita tu gani Arion Hutagalu. Arion betahe. Nah, media may bang situ amang situ ada itu kan. Nah, bedo imana na bugus. Kalau di sini berdikko. Juga itu ibana isi buruk pasti namora do hati aku kan itu doh nonna. Jadi kita selalu melihat bahwa ya kita menganggap berat hanya karena kita membuat takarannya. Padahal Tuhan melakukan sesuatu apapun itu kalaupun dalam bentuk ujian, cobaan dipastikan tidak melebihi daripada kekuatan kita. Ibarat kita pakai matematika, kita punya kekuatan 10, tak akan mungkin Tuhan berikan penderitaan kepada kita 12. Itu makanya sering diibaratkan kepada orang tua, kepada anaknya. Si perempuan nama saya bahasa mana mungkin seorang orang tua menyuruh anaknya yang masih 6 tahun memanjat kelapa. Sebagai contohnya, kalau orang tua mau suruh anaknya 6 tahun manjat kelapa, istrinya pasti katakan, kau dulu yang manjat Pak sambil gendong anak kita ini katanya. Iya, digendong dulu anaknya yang 6 tahun itu sambil manjat, baru besoknya biar dia suruh anaknya manjat. Jadi seperti itu, karena hanya kita yang mengukur-ukur segala apa yang terjadi kepada kita, tapi sebenarnya ketika kita memakai hikmat yang daripada Tuhan yang luar biasa itu, maka segalanya akan boleh kita lewati dengan tenang, dengan tanpa harus menguras kekuatan kita. Hingga gudang dalam sejarah Alkitab
kita lihat bagaimana orang-orang percaya, termasuk mengenai para misionaris. Kalau kita lihat bagaimana bisa mungkin masuk sampai pekabaran Injil ke Indonesia, masuk ke Tanah Batak, memang jalan mudah. Tapi semuanya bisa dilakukan ketika dengan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, jadi yang begini semua tahu, nyang do, nahu paporsat, ini tidak berat, nyang do, ringan, bebanmu ringan, asal ma tapakai hagukun nasihat Tuhani, itu tuh, nasota ikon daya gunakan do kekuatan yang diberikan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Yang luar biasa itu yang kudusnya do hita do gajah do sita lapatan pahanani, ya berarti kita juga menjalani hidup itu seperti mereka lelahnya. Alaya lalu do hikmat yang dilihat Tuhan, maka segala sesuatu sebenarnya bisa kita lakukan dengan dengan tenang nih emak, dengan damai. Hati aman, terima, lanjut menak. Catherine, nanti dari kau satu pertanyaan ya. Ya, salam semuanya. Ini saya Angginya Bapak Ponso, paling kecil ya abangnya. Mungkin jarang ke HKBP karena kalau dulu istilahnya mungkin dibaptisnya di Solin tapi larinya ke Butong. Kita di GKI, tapi kadang-kadang kalau udah dimarahin sama abang, ya terpaksa ke HKBP. Tapi kemarin karena mungkin lagi pandemi ini ya, dan ada kejadian ini, saya agak sering baca-baca Alkitab. Saya menemukan ada ini yang pendeta, kayak semacam pertanyaan, apakah kita itu bisa bernegosiasi dengan Tuhan? Itu saya baca itu di kitab Kejadian, tapi saya lupa. Itu ketika Allah mau hancurkan Sodom dan Gomora, ya. Abraham itu negosiasi kayak semacam dia tawar-menawar gitu dengan Tuhan. Jadi dia bilang kalau 50 orang yang baik Sodom dan Gomora, Tuhan masih mau nggak menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau memang ada 50 orang, saya tidak akan melenyapkan. Tapi Abraham pas dia tanya lagi, ya kan, sampai 40, 30, 20 sampai 10. Saya agak bingung ini. Di dalam ketika seksi dia diajarkan kalau kita meminta kepada Tuhan, mintalah, Tuhan akan memberikan. Tapi pada satu sisi, apakah kita sebagai hambanya itu bisa bernegosiasi? Contohnya misalkan seperti ini, Tuhan berikanlah satu pekerjaan, tapi berikanlah pekerjaan hanya 3 hari, misalkan contohnya seperti itu, Amang. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah memang kita ini manusia, kalau zaman dulu mungkin zamannya Abraham dengan Tuhan itu seperti berbicara secara stereo ya, seperti berbicara dengan telepon kali ya, dekat gitu kan. Sekarang ini kan sudah jauh berbeda. Nah, bagaimana tahu kita, yang saya ingin tanyakan ke Amang Pendeta, bagaimana tahu kita itu sukses ketika kita bernegosiasi dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu itu kalau kita sukses bernegosiasi dengan Tuhan? Itu sih Amang yang saya ingin tanya, karena itu berhubungan dengan banyaknya di hati saya itu ada permintaan yang dalam hati saya itu mengenai anak saya, istri saya, dan keluarga besar saya. Jadi saya ingin tahu apakah negosiasi saya dengan Tuhan itu sudah benar atau memang
saya yang salah. Ada. Ada. Saya tidak bisa bernegosiasi. Datanya belum di. Orangnya kalau Kita ke sana ya. my way is not or is not your way. Itulah itu yang saya ingin tanyakan ke Amang. Malah emang. Ya. Jadi terima kasih untuk Amang Huta Gadung Junior, Amang Huta Gadung Siapudania. Ya, sebenarnya ya tidak akan saya sampaikan jawaban yang panjang karena tadi sudah dibuat contohnya tentang bagaimana Allah bernegosiasi dengan Abraham dan semuanya adalah berlangsung sebagaimana apa yang sudah direncanakan Tuhan. Nah, dalam dua pun sebenarnya itu adalah dalam rangka kita bernegosiasi dengan Tuhan. Semua kita ya antarkan, kita haturkan, kita ungkapkan apa yang menjadi permohonan kita, termasuk yang tadi mau aku yang 3 hari dan lain sebagainya. Semua itu kita ramu di dalam doa. Tetapi sebagai orang percaya juga kita diajar untuk mampu menerima apa yang menjadi jawaban yang daripada Tuhan. Jawaban daripada Tuhan saya katakan hanya ada dalam 3 jawaban. Tuhan katakan dalam negosiasi kita dalam doa dengan jawaban ya. Tuhan kasih Allah sama Huta Gadung karena kau kulihat baik-baik dan coba lain katanya kasih. Nah, maka apa yang melakukan ketika Tuhan menjawab doa? Bukan sombong. Biasanya sombong orang karena orang biasanya lupa kepada sang pemberi. Itu makanya ketika terik matahari lupa kasar akan kulitnya. Kalau kita lihat analisa mana orang yang paling banyak lupa, yang mendapatkan anugerah yang berlimpahan atau yang sedang diberi yang berkelimpahan, dia terlena dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan katakan iya, pujilah Tuhan, haleluya, itu tuh kan. Lalu kedua, Tuhan katakan jawaban ketika katakan Tuhan tunggu, marah, nanti Tuhan kata diri jawab, nah, ini orang semua tidak menerima kata diri, jika semangat atau dulu, enggak, sama saya pernah katakan kalau karismatik cepat-cepat jawaban kita kenapa itu di sana kalau kata Tuhan katakan enggak kita minta atau sabar menunggu. Itulah kalau Tuhan kita Gadung belum saatnya sekarang kita itu nantilah saya berkah dan itu adalah merupakan ujian daripada Tuhan. Saya berkah kita menantikan jawaban Tuhan. Nah yang diharapkan adalah kita katakan Tuhan, mari kita sabar menantikan kapan Tuhan karena dipastikan itulah waktu yang terbaik bagi Tuhan memberikan apa yang kita minta. Lalu kalau Tuhan katakan tidak, persoalannya marahkah, mendilikah, berkatkah, udahlah ikon malak katanya. Dan tidak menurut Tuhan bukan yang terbaik untuk kita. Itu hebatnya kita punya Tuhan. Makanya negosiasi itu harus kita serahkan sepenuhnya apa yang dibutuhkan daripada Tuhan dan hanya orang yang mempersiapkan dirinya tentang jawaban itu yang akan mampu terus meminta kepada Tuhan. Jadi harus saat kita mau memohon bernegosiasi meminta jawaban yang 3 ini kita harus
supaya kita tetap ya boleh paham, oh inilah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak. Dalam doa Bapa kami akhir-akhirnya itu dikatakan bukan kehendakku Bapa, kehendakmu, kehendakmu jadilah. Bukan mampu roh hitam adok, kehendak Allah lah yang jadi. Kalau sudah kehendak Tuhan jadi dipastikan, itulah yang menjadi jawaban yang terbaik, memberikan kita apa yang kita dambakan, kita harapkan. Ayo, siapa lagi? Kalau yang belum tahu itu Amang Lukis Sepuluh ini adalah salah satu sastrawan ya, itu Leo ya. Kalau kita renungan Tanhalado semua ada sama. Nanti kalau semua jadi Inang tidur gimana? Mau cari untungnya ada itu ada omong pendekar dengan pantun. Nanti dia pakai pantun ya, Mang ya. Sore, Amang. Saya ponakan pulang. Ya. Jadi yang mau saya tanya adalah kita tahu bahwa dalam firman Tuhan itu ada dibilang bahwa kalau kita punya iman sawi, kita bisa memindahkan gunung. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita berdoa dan kita beriman, dan Amang seperti bilang tadi, jawaban doa adalah dan tidak. Padahal kita punya iman bahwa Tuhan akan menjawab doa. Bagaimana kita bisa menyikapi bahwa kalau Tuhan bisa berkata tidak, dan apakah kita kadang harus, karena sebagai manusia kita marah, kecewa, tapi bagaimana menyikapinya bahwa padahal Tuhan bilang dalam iman kita bisa memindahkan segala sesuatu. Nah, sebagai manusia kadang kan kita pernah kecewa. Bagaimana kita sebagai manusia supaya tidak terus-terus menjadi orang yang kecewa, dan bagaimana supaya Tuhan itu benar-benar ini loh jawaban doanya, dan kita tahu oh Tuhan ini toh jawabannya. Kita sudah punya omongan, sudah terjawab semua duanya. Apalagi yang belum dijawab? Loh, jangan ditanya yang belum dijawab semua. Nah. Oh, dan kacamata di Daroha. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan khotbah kita tadi. Sebenarnya orang beriman harus mempersiapkan hidupnya menerima segala sesuatunya baik atau buruk, suka atau duka. Nah, jadi ketika orang beriman menghadapi dua suasana yang paradoks ini, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan tentunya itu tidak menjadikan dia kecewa. Kalau tadi dikaitkan orang beriman, sudah pasti kalau Tuhan mengatakan tidak, loh, dia sudah punya iman, maka dia sudah mengetahui apa di balik jawaban Tuhan itu yang akan dilakukan Tuhan di dalam hidupnya. Karena pasti kalau Tuhan mengatakan tidak terhadap sesuatu, maka dia akan memberikan yang lain daripada yang tidak tadi, yang tentunya pasti yang terbaik. Apa nyanyinya dia? Bagi Tuhan
Jadi yang mustahil. Kemudian ada juga sebutan bahwa semuanya yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik. Nah, itu makanya ketika Yesus mengatakan siapa orang yang beriman, maka sebesar biji sesawi pun dia akan dapat mengatakan gunung Sinabung pindah ke Monas. Apa susahnya? Orang yang mempunyai kekuatan yang biasa yang bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Tapi jangan kita artikan secara bisa dipakai yang langsung kita pindahkan gunung Sinabung ke Monas. Tetapi kita tafsirkan ini apapun, sesulit apapun bagi orang yang punya iman, dia akan boleh melakukannya. Karena dibalik daripada apa yang ini ada Tuhan yang di dalamnya. ini dipencet. Peristiwa Exodus. Karena bayangkan peristiwa Exodus, bisa kepikiran peristiwa Exodus. Saya selalu katakan dalam khotbah, ada dibayar kok kamu peristiwa Exodus. Nanti lah. Orang Israel dari Mesir hampir 800.000 jiwa, semuanya membawa orang tuanya yang malgina sudah istrinya sudah hamil tua, sudah morong-morong harus dibawa. Ada juga yang sedang sakit parah harus dibawa sebelum taringnya, lembunya, kembalinya. Setelah dijawab memang di mana ini? Di mana masanya? Di mana dirinya? Bayangkan sebentar. Pasti terbayang. Tapi gagalkah? Semua bisa terjadi, dan itulah ya karya besar dari Tuhan, dan sesuatu hanya dapat diterima oleh iman. Nah, itu makanya selalu Martin Luther pun mengajak kita untuk ya melakukan mengeksekusi hidup ini juga berdasarkan dengan iman, ataupun apa yang kita hadapi tetaplah dengan kekuatan iman, sehingga ketika kita di dalam iman, di situ kita percaya tak ada yang tak mungkin yang akan dilakukan Tuhan, walaupun terkadang misteri, walaupun terkadang tersembunyi, tapi suatu saat Tuhan akan menyatakan satu demi satu apa yang tersembunyi itu sebagai jawaban daripada iman dan kepercayaan kita. Jadi semua apa yang kita harapkan melalui iman akan terjawab satu-satu, dan itu akan boleh kita pahami, oh inilah pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Lainnya, melihat ya, Mak? Ada lagi? Tadi kita udah bicara mengenai iman ya. Kalau secara sederhana iman itu apa? Kita membayangkan sesuatu yang ingin kita terima dan menganggap itu sudah kita terima, atau bagaimana? Secara singkatnya gitu. Jadi kita jelas ya aku deskripsiin iman itu. Iman itu, apakah iman itu sebenarnya? Apakah kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan, kita minta dari Tuhan, tetapi membayangkan itu sudah kita terima, sekarang ini sudah kita terima, kita melihatnya itu sudah kita terima, atau bagaimana? Karena kalau itu kayaknya kita sudah semua udah tahu ya kenapa dia itu sebagai beberapa orang percaya. Dia justru hanya yang dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kan. Jadi jadi walaupun kelihatannya kejam gitu kan, suruh korbankan anaknya disuruh enggak, tapi imannya dia yang menyatakan bahwa percaya saja Tuhan akan
apa kita pernah salah. Tuhan tidak kita pernah salah. Kita mau. Jadi dalam Alkitab kita sudah diperkenalkan rumusan yang sangat sederhana. Jadi kalau anak sudah kita selalu katakan ini harus tahu rumusan yang paling sederhana menerjemahkan tentang definisi iman ada dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Kalau dalam bahasa di Bibel dikatakan demikian, alayang aporseani posniro harui dia kasih hirimo Karena sono. dalam tuan atau tu tarino tunaso ni ida. Jadi kalau coba bahasa Indonesia. Oh, ada yang bisa baca bisa dari HP-nya. Nah, tapi intinya yang mau dikatakan adalah bahwa iman itu adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan. Yakin kan? Tidak ragu-ragu. Orang beriman tidak ragu-ragu. Abraham mengatakan saya mati katanya. Tidak ragu-ragu. Nah, ternyata Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga ya itulah yang menjadikan dia mendapat gelar yang daripada Tuhan sebagai Bapa orang yang beriman. Cobalah kita bayangkan, udah lama sih Ishak ditunggu-tunggu. Udah usia hampir usir dia, matang Ishak. Dari Tuhan bilang lagi, pilih mana persembahkan. Ini Tuhan ya. Juga kita kan ada apa Tuhan? Kok gitu? Udah lama ditunggu. Dan itu janjimu terus lagi persembahkan karena dulu ada itu dalam agama-agama berbakala tentang tumbal. Biasa itu yang menumbalkan anaknya kepada para berhala. Nah, tapi Abraham tidak langsung mau dieksekusi, tapi Tuhan telah mempersiapkan segala. Dia tidak rela. Dia pastikan bahwa pasti ada jalan Tuhan yang akan dia nyatakan. Makanya dikatakan keyakinan yang pasti terhadap apa yang belum kita lihat. Kalau sudah kita lihat, itu bukan lagi pengharapan. Udah kalau sudah di depan mata. Tapi ketika belum ada di depan mata, kita punya impian, punya harapan. Dan orang beriman menggapai impiannya itu pasti adalah melakukannya sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Menangat tong imana beriman arung impiannya cukup perangan tidak. Memang lebih perangan ini. Nah, saya paling suka naik Lamborghini. Tapi dalam angan-angan, kubayangkan lihat si Hotman Paris terus kebayangkan ngomong tugas. Wah. Tapi dalam angan-angan, yaitu bermimpi namanya. Makanya si Rinto bilang mimpi-mimpi akan menjadi kenyataan bagiku katanya. Jangan kita bilang lagu cengeng, lagunya Rinto. Itu banyak filosofinya. Nah, jadi itulah rumusan yang sederhana bahwa memang ada keyakinan yang pasti. Ketika kita belum melihat, tapi kita punya impian, maka dengan segala apa hikmah yang daripada Tuhan, kita lakukan mengandalkan Tuhan, satu demi satu akan kita dapatkan. Sebenarnya menaikkan. Kalau kita membutuhkan Abraham, berarti iman Abraham itu terbukti setelah dites kan? Setelah mengalami ujian anaknya sebagai persembahkan. Apakah semua pembuktian iman itu harus melalui tes? Justru setelah terbukti daripada apa dari perjalanan hidupnya dikatakan kalau tidak terbukti mana dikatakan dia orang iman itu tidak dilakukan. Setelah terbukti sama kayak yang Sofia ini. Nah, kalau tidak dari mana terbukti beriman? Inang mulai lahir inang enjoy aja enak-enak aja nggak ada kesulitan. Beriman dia terus dia sukses saja katanya. Ada orang beriman karena tapi ketika baru diuji dia baru benar-benar dia beriman. Ketika dia menghadapi kesulitan yang maha dahsyat, ternyata dia tetap tenang, tetap kuat, tabah, dan dia jalani kehidupan ini sehingga berganti
duka menjadi suka. Itu makanya orang beriman akan selalu melihat bahwa matahari masih tetap bersinar di balik awan yang gelap. Kadang kita lihat awan gelap, aduh nggak boleh benar. Padahal di baliknya memang matahari itu tidak hari bersinar. Sadar, tunggunya awan itu bergerak, oh bercahaya lagi. Kan seperti itu. Kalau kita punya pengharapan badai pasti berlalu. Itu orang-orang yang punya iman menghadapi perjalanan kehidupan. Gimana? Ya, langsung aja. Itu bahasa yang ya kadang-kadang pembahasannya itu hampir sama sebenarnya, iman, kepercayaan dan keyakinan, hanya kadang-kadang pembahasan kan. Ya, biasa ada beberapa pembahasan dalam teologi, tapi sebenarnya tidak kalah berbeda, hanya sama kayak bahasa Indonesia ada sinonimnya, bahasa yang sinonimnya nggak kalah jauh pemahamannya kira-kira ini lah. Amang ini sekarang diuji puitisnya nih. Jadi pertanyaannya kami deh agak puitis. Ya. Kebetulan saya suka makan, orangnya hobinya makan. Ini ada di sini di ayat 22, apakah yang tadi ayat yang khotbah tadi, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Sambungannya enak. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Nyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Capek nih Amang, kan sia-sia kalau itu. Kita makan-makan aja Mang, jadi enak kan, senang. Ya. Nah itu tadi kalau memang dari kitab pengkhotbah sepintas ya sepertinya menafikan semua kehidupan ini. Makanya lebih mudah kita pahami ini dalam bahasa Batak. Sebenarnya ketika kita menikmati dalam hidup ini hanya karena dengan ya kesukaan dan keinginan lahiriah kita, itu yang akan membuat kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang kita jadi lelahkan itu. Makanya diajak kita untuk mengelola kehidupan kita ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mau makan pun, mau minum, perlu hikmat daripada Tuhan. Karena saya sudah terkena getahnya. Kan gitu. Saya tidak memakai hikmat hanya karena keinginan daging, makan aja semua, makan sasang, makan ya rendang, ya masakan padang. Lalu tiba-tiba sop pula semua kan. Ini udah sumbat ini udah sempit ini. Saya udah pasang 7 ring. Latar belakang kolesterol karena apa? Ya karena tidak mengelola cara makan. Makan itu juga harus dikelola kan gitu. Jadi ya kalau tidak kan kita yang sengsara. Sekarang nikmat. Itu makanya ada kata-kata nikmat membawa sengsara. Gitu. Nah, nikmat membawa sengsara. Nah, awalnya nikmat, tapi pada akhirnya sengsara. Seperti itu kalau tidak dikelola cara makannya, cara hidupnya, dan lain sebagainya. Kan sama seperti obat-obatan. Kalau dulu dikatakan seperti morfin. Morfin itu kalau dalam dosis tertentu adalah obat. Tapi ketika dipergunakan dia melebihi dosis, jadi morfinis. Makanya ya kalau sudah seperti itu, jadi terganggu, rusak semua saraf-saraf kehidupannya, mau tuh dudungun dan lain sebagainya.
Ini mah di panganak nah ngamor pino nih katanya. Nganar kubau nih katanya. Nah, seperti itu karena tidak dikelola dirinya untuk menikmati apa yang disediakan Tuhan. Jadi kalau disediakan Tuhan pun kenikmatan itu juga harus pakai hikmat untuk mengelolanya, mempergunakannya kalau itu untuk nantinya menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ini mainan. Nah, ada pola saya benak tuh bereng. Ya, maksudnya kita udah capek kerja, kita bahagia aja. Ya, nggak pernah dilarang Tuhan kita menikmati kehidupan ini. Kita nikmati di dalam, ya semua juga dalam rangka pemulihan Tuhan. Ketika kita pergi menikmati ini, umpamanya keselandia baru, harus muncul lalu amang Tuhan. Belgenai HP, tabai namon. Ya, artinya setiap kita menikmati apa keindahan panorama yang disediakan alam ini yang bisa kita nikmati, tetapi di situ juga harus muncul pemuliaan kepada Tuhan, sehingga ada ya timbal baliknya kita menikmati alam, tapi kita juga memuliakan Tuhan. Ketika kedua-duanya itu bisa berjalan beriringan, disitulah kita menikmati kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau hanya kita merasakan kenikmatan itu, dan nikmat warni seperti makan di molo tebu-tebu yang lakuin nikmat tetanggam dan tebu itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika kita bisa menikmati bersama-sama kenikmatan itu justru itu kebahagiaan. Sungguh kalau kau nasi jebu makan, nah dia datang nutebon masih panganon, bah ibarat mau dijebu di bebek itu enak, dibayar di sini, bah barang menikmati kan itu. Tebu di sana, omakku malas mengalupain kan, ayo lu semua kan, kalau orang majahayal kita pinang subio natong bersama memang lupa. Tapi nang anita, otik-otik bisa hal kita kan, ungguran di mana masa ketong. Tapi nang subio ungguran ketong sama jaha, nenge terus direnungkan, dihayati. Anggu ya nang anita rakura, anu dibantu amat tapi narohana. Gitu. Melihat emang. Selamat sore. Beda ya dengan iklan ya. Kita dikasih iklan. Jadi gimana yang dari Zoom? Udah ada yang mau tanya? Abang Pai? Dilanjut aja Kak. Penghiburan soalnya sebentar lagi. Penghiburan, jumnya. 10 menit lagi. Oke. Baik. Kita lanjut dengan QD ya. Tadi udah ditutup kan namanya ya. Oke. Kita lanjut dengan bernyanyi dari QD nomor 25. Dari Kanisnya. Ada kira-kira lagi tambahan selain yang sakit dan juga Kak Intan mungkin ada dari sini? Nggak ada permintaan lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Bapa,
pada hari ini kami boleh sektor Sauduran bersama-sama memuji-muji namamu, mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Simbolon. Kami bersyukur ya Bapa atas firman yang telah ditaburkan Amang Pendeta Simbolon, kiranya itu boleh menjadi rema dalam hidup kami ke depan. Begitu juga Amang Pendeta Simbolon selalu Tuhan perlengkapi dan Tuhan urapi sebagai hamba-Mu yang setia, sehingga semua firman yang ditaburkannya Tuhan, boleh ya Tuhan tumbuh subur di hati kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada hari ini, mengucap syukur kepada adik kami, CST Sofia Tagalung Baru Raja Guguk, dan anak-anaknya Tasya, Tania, dan Nathan, yang boleh Tuhan menempati rumah yang sudah direnovasi setelah 3 bulan dalam perbaikan, dan telah melewati ya Tuhan masa-masa yang tidak gampang bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan ya Tuhan yang daripada-Mu. Kami bersyukur ya juga Tuhan, pada hari ini kami keluarga besar Huta Galung di rumah ini boleh berkumpul bersama-sama anak-anak kami Tuhan, sehingga kami boleh juga dengan teman-teman kami Saduran menaikkan ucapan syukur ya Bapa, bahwa Tuhan tetap menyertai kami setelah peristiwa yang menyedihkan yang kami alami 3 bulan yang lalu. Kami tetap sehati sepikir dan kami tetap saling mengasihi, dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau. Kami juga ya Tuhan Yesus mendoakan teman-teman kami yang sudah hadir di rumah ini, Amang Inang, saudara-saudara kami dan juga Naposo yang telah tiba di rumah kami yang cukup jauh ini Tuhan, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Begitu juga Inang Pendeta. Kiranya juga Tuhan sertai mereka dalam perjalanan mereka pulang nanti Tuhan dari rumah kami ini. Dan Tuhan juga menyertai juga teman-teman kami yang di Zoom, Amang Inang yang di Zoom, sehingga semua ya Tuhan dengan keluarga mereka juga Tuhan berkati ya Bapa, juga dengan anak cucunya Tuhan berkati ya Bapa, dan firman yang telah kami semua dengar yang didengarkan oleh sektor Sauduran boleh bertumbuh di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami belum dapat hadir di sektor Sauduran ini, di sermon ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka pada hari-hari yang akan datang. Mereka boleh bersekutu dengan kami, dan mereka juga mempunyai kerinduan sama untuk menekan firman Tuhan, untuk menggali lebih dalam firman Tuhan, sehingga firman itu telah menjadi rema juga dalam kehidupan mereka setiap hari semakin dalam Tuhan. Kami juga Tuhan mau mendoakan teman kami yang sakit, Amang Sitwa Binsar, Marpaong yang berada di rumah yang telah sakit lama, begitu juga Inang Nipah, Nyonya Siahaan, Boru Sibaran yang telah sakit lama Tuhan di rumah. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan di masa tua mereka, Tuhan mampukan keluarga mereka, Inang Onike untuk boleh juga merawat saudara kami yang sakit ini Tuhan, dan juga anak-anaknya juga dimampukan Tuhan berkati untuk dimampukan merawat mereka. Kami juga berdoa untuk Inang Intan Marpaung yang besok akan kateter, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan urapi dia dengan kesehatan yang semakin bertambah di hari-hari akan datang, dan tiada yang luput ya Tuhan segala proses dari perlindungan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak di sektor Sauduran yang masih bersekolah, kuliah, kerja Tuhan yang sekarang sudah mulai ke tempat ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk keluarga muda yang belum mendapat keturunan, mendapat anak, mereka mempunyai kerinduan ya Bapak. Kami mengetahui beberapa keluarga yang merindukannya Tuhan di sektor Sauduran. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum mendapat pekerjaan atau di PHK Tuhan. Ya Tuhan, semuanya ini merupakan pergumulan-pergumulan kami di sektor Sauduran. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan kami untuk menunggu Tuhan waktu yang tepat bagi Tuhan terjadi untuk mereka. Tuhan juga yang memberikan kesabaran sehingga mereka tidak pergi ya Tuhan mencari solusi ke tempat-tempat yang tidak Engkau restui ya Tuhan Yesus. Tapi mereka dalam segala ujian-ujian yang kehidupan yang dijalani Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau dan tetap beriman kepadamu ya Tuhan di dalam setiap langkah mereka. Kami juga mendoakan program gereja minggu ini yang begitu banyak Tuhan, baik kedatangan Opung Eporus, baik webinar seksi AMA, baik kegiatan guru-guru sekolah minggu yang sedang pembinaan, begitu juga pembinaan siswa
semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan dan seluruh dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu, dan semuanya itu Tuhan berguna untuk pelayanan di gereja-Mu. Semakin banyak orang yang semakin cinta kepadamu, semakin mengasihi sesamanya Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini kami naikkan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Kiranya Tuhan berkenan dan mendengarkan doa kami ini. Amin. Kita langsung saja mengantarkan persembahan kita yang nomor 10. Udah mau dipakai semua. Semuanya udah mau dipakai. Mari kita sertakan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku Enden nomor 715. Antarkan ke depan ya. Bagi yang akan menyampaikan persembahan dari Zoom, boleh ditransfer ke rekening yang seperti biasa ya. Ya, ya. Liri kata manamina di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silehol-lehon nadinggaddo nasa ulibasa nama uliutus kasahat kami masyan nani dohami kami pilihan nami tuho tejalo mai gabi uap na khusus di jelum pasu-pasu mai jala ramoti asahu parahasya kami pilihan opati pulho karajamu di tonga tongani huriam doho di portibion buhai marohanami marhite hite todim asalaputa dahami gurang lehol-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rapita martangi yang alia manami Biamanami di mana kita. saya narbadia Magwarmu, saya Roma, saya saud Monomon Roham di mana. songon di Banua Gijang Leon Matuhan Sadarion, Desa Sesa Marusana Marusana, Dosa Hidungan Nambatu, Unak kami kebiur tu pengunjuna, memahami siapa ngaku Aigona punara jauh, Gota gugur, Rodia sanapa. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holom ni rohani dewata ama. Dohok parsoran nitol di purbadia mana madongani hamu saluhu. Nah. Amin, amin. Oras mari hita saluhuna. Horas Masudi, Horas Mak. Terima kasih ya Amang Ya, ya. semua, Inang yang Ya. sudah mengikuti Udah ya.
Sektor. Mohon maaf karena Zoom-nya akan segera Iya, iya, digunakan iya. oleh Iya. Mas Sada. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa bulan depan. Dengan Agustus. Ya. Lebih banyak lagi kita yang hadir. Tuhan